warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Kulsum dari Prodi PGSD kelas A NIM 11119220017. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Konsep Pendidikan Kewarganegaraan SD, Ibu Novialita Angga Wiratama MPD. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester. Jawaban soal pertama, kenyataan bahwa banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Meskipun sudah diberikan mata kuliah umum wajib berupa PKN, hal ini dapat terjadi karena masa pembentukan karakter seseorang tidak terjadi pada masa usia dewasa atau usia remaja akhir. Oleh karena itu, pembelajaran PKN yang dilakukan di masa kuliah kurang efektif. Contoh, efektivitas pembentukan karakter yang dimulai dari usia dini bisa dilihat dari sekolah dasar yang tidak membatasi pergaulan siswanya dengan orang dewasa berperilaku negatif. Lingkungan ini kemudian berdampak secara efektif pada sekolah ini yang menyebabkan muridnya cenderung bersifat kasar hingga dewasa. Berbeda dengan perguruan tinggi, kecenderungan mahasiswa terhadap lingkungan justru lebih kepada kecocokan kepribadian. Jawaban soal kedua, ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 1. Banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. 2. Eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. 3. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Jawaban soal ketiga, adanya perbedaan pendapat dari kaum elit politik dan massa mengenai diterbitkannya peraturan perundang-undangan dapat menjadi tantangan sekaligus hambatan dalam mewujudkan integrasi nasional. Sebagai seseorang mahasiswa, sikap yang harusnya kita tunjukkan adalah mendukung keputusan pemerintah jika dirasa keputusan dalam membuat peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dan selaras dengan aspirasi dari masyarakat serta dirasa dapat memberikan manfaat atau kontribusi positif terkait dengan kemajuan bangsa, negara, terutama yang menyangkut masyarakat luas secara keseluruhan. Contoh 1. Menerapkan nilai-nilai Pancasila. 2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. 3. Menguatkan sikap persatuan dan kesatuan. 4. Memanfaatkan situs jejaring sosial. Jawaban soal keempat, pemerintah melalui instrumen hukum yang ada telah menjamin serta mengkomodir perlindungan hak anak, tetapi kerjasama antar instansi terkait masih belum saling terintegrasi sehingga banyak tumpang tindih peran instansi terkait membuat kurang maksimalnya penegakan dan pengawasan perlindungan hak atas anak dalam menjalankan kebijakan peraturan undang-undang perlindungan anak. Pihak pemerintah daerah, Komisi Perlindungan Anak, pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat.
tokoh-tokoh lintas agama, bahkan pihak aparat keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP seharusnya mampu bersinergi dan bekerja sama dengan baik sehingga penegakan dan pengawasan aturan perlindungan hak atas anak bisa berjalan dengan baik. Contoh, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadian dan bakat. Secara khusus, pengembangan kepribadian terkait dengan pendidikan agama, pendidikan moral, atau pendidikan kewarganegaraan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran di sekolah masih memiliki kelemahan yang amat mendasar. Anak-anak lebih banyak memperoleh pembelajaran dalam ranah kognitif tentang agama, moral, dan kewarganegaraan dengan cara menghafalkan ketimbang dengan memperoleh pengalaman efektif tentang nilai-nilai yang membentuk kepribadian anak. Jawaban soal kelima, keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Contohnya, seseorang bekerja di perusahaan. Ia berkewajiban bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan karena telah memenuhi tanggung jawabnya. Tiap bulan ia mendapatkan gaji sebagai hak yang wajib dimilikinya. Contoh yang kedua, contoh yang lainnya, kita sebagai warga Indonesia memiliki hak untuk bisa menggunakan fasilitas umum sebaik mungkin sebagai kewajibannya. Kita harus memenuhi tanggung jawab kita dengan tepat waktu membayar pajak dan merawat fasilitas umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.